till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attack. Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat dan sukacita kan? Oke ya. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memuji nama Tuhan dengan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Oke? Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Selamat pagi anak-anak sekalian dan orang tua murid di rumah. Pada pagi ini sebelum renungan pagi akan kami sampaikan, kita akan berdoa lebih dahulu. Kita akan tundukkan kepala kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi ini kami boleh untuk memberikan renungan pagi untuk anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Kiranya pada pagi ini firman bisa menjadi dasar dan landasan di dalam kami dan anak-anak menjalankan tugas, terlebih pada pembelajaran yang berlangsung di rumah melalui pembelajaran online. Ya Bapa, pada renungan kami pada saat ini hanya kami landaskan hanya demi putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Renungan pada pagi ini akan Pak Tomo ambilkan dari Amsal 12 ayat 16. Yang demikian bunyinya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Untuk saat ini judulnya adalah alat penghisap debu. Anak-anak, kalian tahu alat penghisap debu? Mungkin di rumah kalian ada alat yang seperti ini. Sebetulnya alat ini sudah sejak lama diciptakan oleh seorang ahli yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu adalah J. Murray Spengler tahun 1907 dari Amerika. Anak-anak, alat ini adalah alat yang dipakai untuk mengambil atau untuk menyedot partikel-partikel kecil atau debu, potongan-potongan kertas yang ada di rumah kalian yang selalu mengotori atau yang selalu nempel di bagian-bagian rumah kalian semua. Anak-anak, prinsip kerja alat ini adalah sistem tekanan udara, di mana alat itu berputar seperti baling-baling, di mana tekanan yang ada di alat itu adalah menyedot semua partikel atau debu-debu kecil yang ada di depan sehingga dapat masuk ke dalam alat penyedot debu itu. Nah, alat ini dipakai untuk membersihkan semua yang ada peralatan di
rumah kalian, mungkin di kamar ataupun di ruang-ruang tempat kamu belajar. Anak-anak, kita kadangkala juga seperti alat penyedot debu atau penyerap debu ini. Di dalam kamu berinteraksi atau berteman dengan semua temanmu atau dengan sanak keluargamu, mungkin banyak hal-hal yang ada di sekitarmu mengatakan pada kamu mungkin pembicaraan-pembicaraan yang banyak yang kamu dengar melalui pendengaranmu di telingamu, banyak kata-kata yang kadangkala kurang enak. Mungkin itu teguran, mungkin itu cemooh ataupun itu kata-kata yang kadangkala menyakiti hatimu. Jadi kadangkala ini kata-kata ini adalah hal-hal yang negatif yang selalu masuk di dalam hatimu lewat telinga kamu. Nah, anak-anak, hal ini sebetulnya tidak semuanya harus kamu masukkan dalam hati. Sebab perkataan seperti hal yang negatif-negatif ini, seandainya kamu sedot semua, kamu masukkan ke dalam hatimu semua, maka ini kurang bagus di dalam hatimu. Sehingga kadangkala timbul suatu perasaan dendam dan tidak enak kepada yang melakukan itu kepadamu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh merasa tidak enak. Karena perkataan-perkataan yang negatif atau yang kurang bagus tadi sebaiknya kita buang. Kita seleksi sesuatu yang baik saja yang masuk di dalam hati kita. Jadi apa-apa yang kurang bagus tidak harus selalu kita masukkan ke dalam hati kita. Karena dalam hal ini kita bisa menaruh dendam kepada orang yang mengatakan itu kepada kita. Anak-anak, apalagi di era pembelajaran jarak jauh ini atau dengan pembelajaran online ini, banyak waktu yang kamu dapatkan untuk luang ya, jadi banyak waktu luang. Sehingga mungkin kamu juga harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga mungkin dalam suatu pertemanan atau dengan saudaramu ataupun dengan yang lain, itu ada kata-kata yang kurang enak karena kamu banyak waktu luang sehingga apa yang disampaikan itu masuk ke dalam hatimu selalu kamu pikirkan. Nah ini yang harus kita seleksi, kita tidak masukkan ke dalam hati, justru yang baik-baik saja yang kita masukkan ke dalam hati. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan kita harus melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu untuk tugas hari ini khususnya anak-anak yang sudah mendapatkan tugas dari guru kelas masing-masing ataupun dari guru mata pelajaran yang lain, kita buat yang sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Demikian untuk renungan pada pagi ini, kiranya yang sederhana dan singkat ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa yang ada di surga, terima kasih pada pagi ini kami boleh mengucap syukur di mana kami telah Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi khususnya untuk anak-anak di rumah di dalam belajar sehingga dapat menggunakan hal-hal yang positif di dalam kegiatan belajar di rumah masing-masing. Kami serahkan Tuhan segala aktivitas khususnya untuk pembelajaran pada pagi sampai siang nanti hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Seru doa Tuhan yang tiada sempurna dan saat ini hanya kami pinta, kami mohon hanya demi putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Demikian anak-anak, pagi ini anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan baik sehingga dapat menghasilkan prestasi yang mengesankan pula. Amin. Iya, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Tomo kan? Begitu indah firman Tuhan pada pagi ini, ya, bahwa kita harus menggunakan telinga kita dengan baik. Kita menggunakan telinga kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari kita akan tutup renungan pagi ini dengan memuji nama Tuhan. Hati-hati gunakan telingamu.
Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan telingamu. Puji Tuhan.